Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Sang Hyang Sejati Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan akan kenikmatan akan iman dan juga kenikmatan akan kebahagiaan bagi kita semuanya. Dan alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih bisa berbincang-bincang dengan saudara kita. Monggo, Kang. Ya, terima kasih. Selamat siang, Ki Sabrang. Oke, selamat siang. Sebelumnya kita terima kasih telah diterima untuk silaturahim. Oke. Kebetulan menanyakan hal-hal yang mungkin penting dari Solo teman-teman ini. Nah, kali ini adalah kemarin Ki Sabrang sudah menjelaskan apa itu khodam dan waskito. Nah, kemudian orang awam juga bisa memiliki khodam. Nah, caranya bagaimana? Mohon untuk mungkin ditunjukkan adakah tirakatnya, lakunya atau doanya, mantranya, monggo Ki. Oke, begini. Ini untuk tata cara seseorang yang ingin memiliki khodam. Apakah khodam dari leluhurnya ataukah khodam dari pendamping dari energi spiritual yang ada di sekitarnya? Ini tata caranya sama. Yang pertama, untuk memiliki khodam ataupun energi spiritual harus membuka energi dan wadahnya terlebih dahulu. Cara membukanya yang pertama dengan lelaku mandi panglebur sengkolo. Untuk lelaku mandi ini bagusnya dijalankan ketika subuh. Ketika subuh ini untuk waktu Jawa dengan waktu di luar Jawa yang memang berbeda-beda, disesuaikan saja. Sebelum menjalankan lelaku ini, monggo disiapkan kembang mawar, kenongo, dan juga kembang kantil. Kembang tersebut monggo silahkan ditaruh di wadah, apakah di ember ataupun di bak mandi. Ketika itu kan biasanya diceduk sama gayung ya. Nah, ketika menyiramkannya sampai di airnya sampai di kepala sambil meniatkan niat ingsun adus panglebur sengkolo pambuka sukmo pambuka cahyaning nur ilahi kabuka sedaya energi saking Sang Hyang Sejati. Lah, setelah itu jalankan lelaku mandi tersebut. Bagi yang beragama muslim, ketika mandi sambil hatinya ini membaca Allah, Allah, Allah. Jadi mandi sambil membaca Allah, Allah tersebut. Lah, nanti ketika dirasa sudah cukup, ya silakan nanti bisa dibasuh dengan air biasa. Nah, baik. Mandi panglebur sengkolo ini apakah tujuannya memang utamanya kan untuk membersihkan energi negatif? Nah, wadah ini sebenarnya apakah nantinya yang diisi khodam atau diisi energi baru atau bagaimana? Karena harus dibersihkan dulu gitu. Oke, begini. Kalau wadah energinya sudah terbuka, ini ada dua macam. Kalau mereka ini memiliki balung kuning, berarti energi dari simbahnya. Namun ngapunten nih, kalau ternyata kok bukan balung kuning, nanti yang dimasukkan itu energi baru. Energi spiritual baru berdasarkan kesepakatan sukmo sejati. Sukmo itu roh yang ada di dalam diri seseorang. Nah, baik. Kemudian tata laku lagi seperti apakah ada puasa, seperti baca doa atau wirid apa yang harus kita lakukan untuk memiliki khodam ini? Nah, nanti karena dalam hal ini kita membuka energi sejati yang ada dalam diri kita harus melakukan puasa mutih. Puasa mutih selama 1 hari. Puasa mutih ini dibarengi dengan pati geni. Ngapunten nggih. Jadi mulai dari subuh hingga kembali ke subuh lagi tidak makan, tidak minum dan juga tidak tidur selama 1 hari. Dan lelaku tersebut dijalankan ketika hari pasarannya, ketika wetonya. Jadi contohnya beginilah. Ketika pasarannya itu Minggu Kliwon. Jadi
Sabtunya ini harus mandi dahulu, baru ketika Minggu Kliwonnya ini baru menjalankan puasa mutih tersebut. Lah, selama puasa mutih pati geni itu membaca doa ini. Jadi diusahakan berada di ruangan yang sepi, ruangan yang nyaman, posisi duduknya juga nyaman. Kemudian selama puasa membaca doa ini. Domoyo, kilatmoyo, kunirmoyo, tumpomoyo. Kakang kawa di hari-hari. Yono yo teko tak cipto saking kersane Gusti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khodam sejati bantu aku pikantuk energi spiritual. Lah, ketika nanti sudah menjalankan hal ini, dijalankan secara berulang-ulang nggih. Mohon ngapunten nih, doanya bukan cuma dibaca satu kali nggih. Jadi dibaca selama melakukan puasa tersebut. Jadi boleh meninggalkan tempatnya itu ketika ingin kencing ataupun buang air kecil itu boleh. Namun nanti wudhu kembali, kemudian kembali ke tempat, ke ruangannya, kemudian membaca doa tersebut. Ngoten kan? Nah, baik. Jadi laku ini dilakukan berapa lama? Apakah ketika sudah merasakan energi kodamnya kita berhenti melakukannya, atau memang misal sudah dapat energi kodamnya masih melakukan terus? Bagaimana? Begini. Tadi kan saya jelaskan bahwasanya melakukannya dari subuh hingga kembali ke subuh. Jadi selama proses ini meskipun sudah mendapatkan energi spiritual, sudah mendapatkan khodam, ya tetap dijalankan sampai subuh. Kalau diputus bagaimana Kang? Kan energinya sudah masuk, nanti energinya akan keluar lagi. Karena yang mengunci energinya itu ketika puasanya sudah selesai. Nah, nanti untuk mempraktekkan akan ilmunya, ngapunten nih, nanti tak jelaskan di kesempatan selanjutnya. Ngoten Kang. Nah, baik. Kemudian yang terakhir ini yang saya tanyakan, jadi kalau kita sudah mendapatkan energi kodam itu kan, entah kodam macan atau kodam apapun, ini kan perlu dikunci biar dia nggak lari. Nah, kuncinya ini pakai apa sebenarnya? Kuncinya ini pakai selamatan. Selamatan itu nanti menggunakan ayam ingkung, Kang. Jenengan ngerti ayam ingkung? Ayam utuh. Nggih, ayam utuh. Nanti digunakan untuk rasa syukur sama Gusti Allah dengan diniatkan sodakoh sama roh sejati, ngoten kan? Nah, baik. Saya juga pernah melihat atau menonton video di Sabda Ngalam untuk mengunci energi itu, khususnya dalam sebuah mustika itu pakai hizib. Nah, jadi ini sebenarnya bedanya apa ketika kita mencari diri, ketika mendapat energi dari orang lain? Bedanya apa? Ngeten kan? Kalau untuk mengunci energi spiritual dengan hizib itu ketika energinya dalam sebuah mustika, Kang. Contohnya, saya kan melakukan lelaku spiritual, kemudian saya menemukan bongkahan batu. Bongkahan batu tersebut nanti saya proses menjadi batuan kecil untuk mustika jaran goyang lah, contohnya lah. Itu baru saya kunci dengan hizib. Lah, kalau untuk apa istilahnya ya, mendatangkan ataupun memasukkan khodam sejati ataupun khodam pendamping, itu nguncinya dengan selamatan tadi kan, selamatan ayam ingkung. Nah, baik, terima kasih, mungkin itu sudah jelas untuk kami. Kalau ada pertanyaan lagi ketika kita sudah praktek mencobanya, akan saya tanyakan kepada Sabda Ngalam. Mungkin itu dulu yang ingin saya tanyakan Ki. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, perbincangan kali ini membuahkan beberapa hasil. Bismillah, insya Allah bisa memberikan manfaat bagi sedulur semuanya. Oke, saya lupa. Ini kan channelnya Mas Panji. Jadi tolong jenengan nanti tekan tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bagian samping. Karena insya Allah video ini banyak yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.